Assalamualaikum teman-teman. Di sini saya sedang melaksanakan kegiatan KKN di daerah Cimahi, tepatnya di Kampung Cibogo, RT 2 RW 7, Kelurahan Lewi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Saya melaksanakan kegiatan KKN ini secara mandiri dikarenakan adanya wabah COVID-19 sehingga tidak dapat menjalankan kegiatan KKN seperti biasanya. Semoga wabah COVID-19 ini bisa secepatnya berakhir dan kita semua bisa melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Kuliah kerja nyata adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu. Di sini saya akan melakukan observasi atau wawancara kepada pihak keluarga yang pertama, yaitu kepada keluarga Ibu Siti. Di sini saya melakukan wawancara atau observasi dan bimbingan kepada anak sekolah dasar. Observasi mengenai tugas KKN saya. Saya izin bertanya, bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran online di masa pandemi ini? Menurut saya sih kurang efektif ya, soalnya aku juga sulit dipahami. Baik. Kendala apa saja yang Ibu alami dalam pembelajaran online di masa pandemi ini? Mood anak yang berubah-ubah sih. Baik. Bagaimana cara Ibu untuk mengatasi anak agar tetap semangat dalam pembelajaran? Membujuknya merayu, karena kan belajar itu penting untuk masa depan dia. Apakah menurut Ibu pembelajaran online ini cukup efektif? Tidak efektif, kurang efektif. Untuk pelaksanaan pembelajaran online biasanya anak Ibu menggunakan aplikasi apa saja? WhatsApp aja. Bagaimana peran Ibu dalam mengawasi atau membimbing pembelajaran online? Saya selalu mendampingi Oliver belajar, ngecek HP tugas apa aja sebelum store tugas juga saya selalu ngecek dulu apa yang salah. Okay. Setelah kegiatan observasi atau wawancara, di sini saya melanjutkan untuk membantu orang tua membimbing pembelajaran online secara langsung. Selanjutnya, saya akan melaksanakan kegiatan observasi atau wawancara kepada pihak keluarga yang kedua, yaitu dengan Ibu Lulu yang mempunyai anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf mau mengganggu waktunya Ibu sebentar. Boleh. Di sini saya Kiki Ani Silviani, kampus Kikip Siliwangi, mau mengobservasi atau mewawancarai Ibu mengenai pembelajaran seputaran daring. Apakah Ibu bersedia untuk saya wawancarai? Insya Allah bisa. Baik. Ibu, saya izin bertanya mengenai pembelajaran daring pada masa pandemi kali ini. Di sini saya akan mengajukan 7 pertanyaan untuk Ibu. Bagaimana pendapat Ibu mengenai pembelajaran daring pada pembelajaran ini? Pertama, di masa pandemi ini kalau untuk daring terus terang saja sangat luar biasa, tidak membantu dan tidak efektif karena tidak semua orang tua ya bisa mendampingi anak ketika daring.
Itu saja, dan mungkin selebihnya juga tanpa saya kemukakan pun semua orang udah tahu daring bagaimana ya, dengan tatap muka bagaimana, mungkin seperti itu. Baik. Kendala apa saja yang Ibu alami pada pembelajaran daring? Kendala sangat banyak. Pertama ya, kuota, terutama itu katanya ada kabar dapat, ternyata kita mah tidak dapat ya. Satu itu. Kedua, sinyal. Ketiga, tidak semua orang tua bisa mendampingi ketika daring karena banyak emak-emak yang gaptek. Bagaimana cara Ibu mengatasi anak untuk tetap semangat dalam pembelajaran daring kali ini? Menyemangati tetap ya harus ya, karena anak tidak boleh berhenti dalam belajar. Cuman ya banyak hal ketika pembelajaran dari orang tua dengan guru itu sangat berbeda. Menurut Ibu, bagaimana tingkat keefektifan pembelajaran online ini dibandingkan dengan pembelajaran offline? Sangat minim sekali. Mengapa? Alasannya banyak ya, mungkin kalau dijelaskan satu persatu. Baik Ibu, untuk pelaksanaan pembelajaran online biasanya Ibu menggunakan aplikasi apa saja dari sekolah? Setahu saya Google Classroom ya, itu dari sekolah. Itu saja. Terus ada juga sekarang udah mulai masuk Zoom gitu. Oh, iya. Zoom udah mulai. Bagaimana peran Ibu dalam mengawasi atau membimbing pelajaran dalam masa pandemi ini? Kalau saya sih lebih ke biasa saja ya, jadi mempersiapkan tapi tidak untuk nukre di situ gitu kan sampai beres kelas. Jadi saya melepas terus terang saja, karena dia mau pintar mau tidak tergantung dari dirinya sendiri gitu, itu aja. Jadi tidak betul-betul mendampingi di sampingnya, itu saya mah. Bagaimana cara Ibu dalam menyikapi atau mengatasi kesulitan selama pembelajaran online? Paling minta bantuan ke kakak-kakaknya, ke ponakan yang lebih tahu tentang IT ya, tentang itu, karena ya ibu pribadi kurang begitu paham tentang IT. Kakaknya saja. Itu aja solusinya, sudah. Oh baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Mohon maaf telah mengganggu. Iya, sama-sama. Setelah melaksanakan kegiatan observasi atau wawancara, selanjutnya yaitu membantu orang tua untuk membimbing pembelajaran online saat berlangsung. Selanjutnya, saya akan mewawancarai atau observasi kepada keluarga pihak ketiga, yaitu dengan Ibu Ros dengan anaknya yang masih duduk di bangku sekolah menengah akhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, mohon maaf saya mau mengganggu waktunya Ibu sebentar. Saya Keke Ani Sulfiani dari mahasiswa IT Siliwangi. Saya di sini ada kegiatan KKN untuk melakukan observasi atau wawancara mengenai pembelajaran daring. Apakah Ibu bersedia untuk diwawancari oleh saya? Insya Allah bersedia, Dek. Baik, boleh saya mulai sekarang ini? Boleh, silahkan masuk. Terima kasih. Sama-sama. Ibu, saya izin bertanya. Saya ingin menanyakan perihal tentang pembelajaran daring di masa pandemi. Oke. Menurut saya di masa pandemi ini pembelajaran buat anak-anak kurang efektif ya. Pertama, bagi orang tua kendalanya untuk beli kuota buat HP. Mending sih kalau orang tuanya yang mampu. Kalau yang nggak mampu kan agak-agak bermasalah juga karena situasi pandemi ini. Terus tidak efektifnya tidak tetap muka juga. Terus anak-anak juga belajarnya di rumah sepertinya asal-asalan gitu. Kebanyakannya sih yang saya perhatikan anak-anak kebanyakannya main game di rumah itu, bukannya belajarnya hanya sedikit tapi mainnya banyak. Di situ bagaimana cara Ibu mengatasi pembelajaran online kayak gini? Nah, di sini orang tua dibutuhkan perhatian yang lebih banyak pada anak-anak tentang waktu belajar anak di rumah. Jadi harus selalu mendampingi anaknya setiap pembelajaran daring. Lalu menurut Ibu, apakah pembelajaran daring ini efektif?
Sepertinya sih tidak kurang efektif ya, tapi bagaimana lagi karena situasi pandemi ini kita juga kan harus menurut apa kata pemerintah kita biar memutus tali penyebaran virusnya di Indonesia gitu. Baik. Untuk pelaksanaan pembelajaran online biasanya Ibu menggunakan aplikasi apa saja? Baik. Di sini bagaimana cara Ibu menyikapi atau mengatasi kesulitan selama pembelajaran daring ini? Mengatasinya banyak-banyak kita harus membuka Google di YouTube tentang bagaimana cara pembelajaran anak secara langsung, karena kita kan orang tua otodidak tidak bisa seperti guru gitu ya yang wawasannya luas, jadi kita harus cari-cari, pintar-pintar cari di YouTube, di medsos gitu. Ya. Terima kasih Ibu atas wawancara hari ini. Mohon maaf kalau mengganggu waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Membagikan masker untuk penjaga tangan COVID-19. Mohon diterima ya Ibu. Ya, terima kasih. Ya, lihat dulu ke kamera. Terima kasih. Assalamualaikum Ibu. Saya dari ini sedang melaksanakan PKN, sedang bersosialisasi membagikan masker kepada warga sekitar. Mohon diterima ya untuk penjagaan COVID-19. Terima kasih Bu. Mulai dulu. Assalamualaikum. Ibu, saya mahasiswa IKIP Siliwangi sedang melaksanakan PKN, sedang bersosialisasi dengan warga sekitar, ingin membagikan masker untuk pencegahan COVID-19. Mohon diterima ya